Episode 1906-1910. Bab 1906, Pembalasan. Ketika Zuan memasuki istana, dia segera pergi mengunjungi putri mahkota untuk memberi tahu hasil penyelidikannya. Meskipun dia seharusnya berada dalam tahanan rumah di ibu kota, apa hubungannya itu dengan panglima tertinggi utusan bordir? Dalam pekerjaan itu, tidak ada yang akan menghentikannya masuk dan keluar istana. Utusan bordir memiliki reputasi yang kejam. Terlepas dari siapapun itu, tidak ada yang ingin terlalu terlibat dengan mereka. Itu sampai-sampai dia bisa bertemu dengan Bilinglong secara pribadi dan tidak ada orang lain di Istana Timur yang bisa menolaknya. Bagaimanapun, utusan bordir adalah organisasi intelijen rahasia, jadi interaksi mereka dengan orang lain pasti akan dirahasiakan. Tidak ada Kasim dan pelayan Istana Timur yang berani menguping pembicaraan semacam itu. Bilinglong sedikit linglung saat melihat orang berpakaian emas gelap di balik topeng menyeramkan itu. Beberapa saat kemudian, dia berkata, "Aku masih lebih terbiasa dengan pakaian Golden Token 11-mu." Di masa lalu, di ruang bawah tanah rahasia, keduanya bekerja sama untuk menghadapi jiwa Zhao Han yang terbelah. Setelah berjuang bersama melalui hidup dan mati, praktis tidak ada rahasia yang tersisa di antara mereka. Ketika mereka keluar dari ruang bawah tanah rahasia, untuk menggabungkan apa yang mereka berdua ketahui, mereka telah saling memberi tahu sumber daya dan kekuatan apa yang mereka miliki. Ketika mengetahui bahwa Zuan adalah Golden Token 11, Bilinglong merasa sangat beruntung hingga hampir pingsan di tempat. Bagaimanapun, dia hampir kehilangan nyawanya saat serangan Sekte Iblis. Hanya berkat Golden Token 11 dia diselamatkan. Kemudian, mereka berdua telah bertemu beberapa kali dan dia tidak bisa tidak mengembangkan kesan yang baik tentang utusan misterius itu. Namun di ruang bawah tanah rahasia, karena berbagai alasan, dia akhirnya memberikan tubuhnya kepada Zuan. Keduanya bertarung bersama sambil berlumuran darah, jadi dia akhirnya menyukainya sebelum dia menyadarinya. Perasaannya terhadap utusan token emas itu tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dia rasakan terhadap Zuan saat itu. Namun, untuk beberapa alasan, dia terkadang masih merasakan sedikit penyesalan di tengah malam. 11 token emas itu seperti jejak cahaya bulan di masa mudanya, membuatnya menyesal. Itu terasa seperti pengalaman yang sulit dilupakan selama sisa hidupnya. Setelah bertemu Zuan, dia telah mengubur kegelapan itu jauh di dalam hatinya. Dia hanya menganggapnya sebagai rahasia yang tidak akan pernah dibicarakannya lagi. Dia seringkali tidak dapat menahan rasa bersalah atas hal itu. Dia merasa seolah-olah dia benar-benar bukan wanita yang baik karena menyukai dua pria pada saat yang sama. Sedangkan untuk si idiot gendut Zhao Ruizi, dia tidak pernah memperlakukannya sebagai seorang pria. Namun siapa sangka bahwa kedua pria yang disukainya itu ternyata adalah orang yang sama. Rasa bahagia yang luar biasa yang pernah dirasakannya masih membekas dalam ingatan. Tak heran ia merasakan keakraban yang misterius dari mereka berdua, dia adalah orang yang sama. Malam itu, ia sangat tersentuh. Ia tidak lagi merasa malu dan dengan proaktif memeluknya malam itu. Zuan terkekeh dan berkata, "Aku akan mengenakan pakaian token emas 11 saat aku bertemu denganmu di masa depan." "Baiklah," kata Bilinglong. Wajahnya memerah, dan detak jantungnya bertambah cepat. Keduanya mengobrol sebentar lagi, dan pikiran Bilinglong kembali ke hal-hal yang wajar. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk memberi pukulan kepada Raja Dai, jadi ia segera memberi perintah. Ia mengumpulkan semua menterinya yang setia kepada Istana Timur untuk membahas rencana mereka selanjutnya. Seluruh kelompok itu berbicara selama beberapa jam lagi. Namun, ketika Bilinglong melihat semua orang, ia mendapati bahwa Zuan sudah pergi. "Momo, kemana dia pergi?" tanya Bilinglong. "Dia, yang mana yang kau maksud?" tanya Rongmo, tercengang. "Tentu saja, ahem, aku sedang membicarakan tentang panglima tertinggi utusan bordir," kata Bilinglong. Dia berpikir dalam hati, mengapa pembantu ini semakin bodoh? "Oh, dia sudah pergi beberapa waktu lalu," jawab Rongmo. "Kapan dia pergi?" tanya Bilinglong. "Sekitar saat yang mulia mengumpulkan rakyat lainnya," jawab Rongmo. Bilinglong merasa sedikit kecewa dan frustrasi saat mendengar balasan itu. Dapatkan files terbaik di Nokve Elbin Om. Dia benar-benar pergi begitu awal. Dia tidak bisa menahan rasa kesalnya.
Mungkin dia hanya berhayal, tetapi mereka tampaknya menjadi jauh lebih asing. Ketika dia mengingat pertanyaan-pertanyaan aneh yang diajukannya, alisnya yang cantik berkerut. Iklan oleh Pub Future, apakah dia menemukan sesuatu yang tidak saya ketahui? Keesokan paginya, banyak rakyat mulai berdiskusi dengan penuh semangat satu sama lain. Apa yang terjadi hari ini? Sebenarnya ada sidang pengadilan pagi, dan semua rakyat harus pergi. Bahkan Yang Mulia tidak mengadakan sidang pengadilan pagi setiap hari. Setelah pertempuran di Gunung Valet, sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka mengadakan sidang pengadilan. Akhir-akhir ini, jika seseorang memiliki hal penting untuk dibicarakan, mereka pergi ke Istana Timur, atau ke Permaisuri di Istana Perdamaian. Mengapa seseorang perlu mengadakan sidang pengadilan pagi? Saat semua pejabat bersiap di ruang singgasana, putra mahkota akhirnya datang terlambat. Dari wajahnya yang marah, sepertinya dia jelas tidak ingin melakukannya. Menurutnya, sidang pengadilan pagi tidak semenarik bermain jangkrik. Namun, semua orang tetap membutuhkannya, sang putra mahkota, meskipun hanya sekadar nama, untuk duduk di sana. Di antara itu dan rasa takutnya terhadap sang putri mahkota, dia tidak punya pilihan selain muncul. Segera setelah itu, Putri Mahkota dan Liu Ning memulai prosesi dari balik tirai di tempat kaisar, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Bagaimanapun juga, mereka adalah wanita, jadi mereka perlu dipisahkan dari rakyat dengan tirai mutiara. Pertama-tama, setelah sidang pengadilan pagi dimulai sesuai prosedur, klan Meng dan Raja Dai memimpin sekelompok rakyat untuk menyuarakan keluhan mereka. Pembunuhan Raja Jin diungkit lagi, dan mereka ingin pengadilan menghukum pembunuh Zuan dengan berat. Perhatian orang lain beralih ke Zuan, tetapi mereka melihat bahwa dia hanya berdiri di sana dengan acuh tak acuh, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Banyak orang mengerutkan kening, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Benar saja, para pejabat Istana Timur menyuarakan keberatan mereka. Yang Mulia Permaisuri telah menugaskan utusan bordir untuk menyelidiki masalah ini, dan seharusnya sudah ada hasilnya. Sang Permaisuri melirik Zuan. Anak itu memang tampan sekali. Melihatnya berdiri di sana saja sudah cukup membuat seluruh tubuhku memanas. Dia berkata sambil tersenyum, suruh utusan bordir mengirim seseorang untuk melaporkan situasi. Dia tentu tahu kalau Panglima tertinggi utusan bordir sebenarnya sedang berdiri di sana, jadi dia berkata begitu untuk membantunya. Tak lama kemudian, seorang utusan token perak bergegas datang. Zuan melihat bahwa itu sebenarnya Xiao Jianren. Kondisinya tampak membaik. Xiao Jianren menyuarakan kesimpulan bahwa Raja Jin telah meninggal karena amarah yang berlebihan yang memicu kondisi tubuhnya yang buruk, dan tidak ada luka luar. Seluruh pengadilan langsung menjadi ribut. Raja Dai tidak dapat menahan diri dan menjadi orang pertama yang mengutuk, ada rencana tersembunyi di balik ini, pasti ada. Meng Yi sedikit mengernyit saat melihatnya. Bukankah menantu laki-laki ini terlalu mudah kehilangan ketenangannya? Apakah Anda perlu mengatakannya sendiri dalam situasi seperti ini? Lihatlah Permaisuri dan Putri Mahkota, mereka tidak pernah harus mengatakan keinginan mereka sendiri dan selalu bawahan mereka yang melakukannya. Itu memungkinkan mereka untuk selalu berada dalam posisi di mana mereka dapat maju atau mundur. Putriku telah mengendalikannya terlalu ketat. Dia bahkan tidak mengerti hal seperti ini. Sungguh disayangkan Caner terlahir sebagai wanita dan dia hanya bisa menikahi si idiot ini. Namun dengan keadaan seperti ini, dia hanya bisa menatap bawahannya. Banyak rakyat yang angkat bicara untuk mendukung Raja Dai. Benar sekali. Banyak sekali orang yang melihat Raja Jin dibunuh oleh Zuan, bagaimana mungkin tidak ada luka luar. Pejabat yang rendah hati ini meminta kepada Kementerian Kehakiman dan orang-orang Komandan Kehakiman untuk menyelidiki masalah ini lagi bersama-sama. Iklan oleh Pub Future. Ketika dia melihat rakyat lain mulai gelisah, seorang pejabat di Istana Timur membalas dengan nada mencibir, apakah kamu sedang mempertanyakan kewajaran utusan bordir sekarang? Ketika kata-kata itu diucapkan, seluruh istana langsung menjadi sunyi. Mereka secara refleks menatap Xiao Jianren, yang ekspresinya sedingin es. Meskipun dia adalah utusan token perak yang remeh, dia mewakili seluruh rumah bordir saat ini. Utusan bordir selalu menjadi tipe yang kejam. Mereka telah membuat banyak menteri penting miskin dan hancur. Siapa yang berani menyinggung mereka? Ketika dia melihat yang lain terdiam, Meng Yi pun ikut angkat bicara.
Mereka tentu saja tidak mempertanyakan utusan bordir, tetapi masalah ini terkait dengan kematian seorang pangeran. Masalah ini memang perlu ditangani dengan lebih serius. Dengan dia yang memimpin, banyak orang berbicara setuju. Benar sekali, kita harus meminta orang-orang dari Kementerian Kehakiman untuk menyelidikinya. Saya sarankan Komandan Pengadilan Jiang untuk menyelidikinya secara pribadi. Tuan Jiang selalu bersikap netral, juru bicara hukum. Semua orang sudah melihatnya. Bilinglong sedikit mengernyit. Pengaruh Raja Dai dan klan Meng tampaknya lebih besar dari yang dibayangkannya. Pihaknya tidak merasa demikian ketika mereka bekerja sama menghadapi Raja Qi, dan baru sekarang mereka menyadari bahwa pihak lain sebenarnya telah melibatkan begitu banyak orang. Xiao Jianren angkat bicara dan berkata, rumah bordir kami tidak keberatan membiarkan orang lain menyelidiki kasus ini, tetapi jika hasilnya sama dengan kesimpulan kami, bolehkah saya meminta semua tuan yang menyebabkan keributan di sini hari ini untuk menemani kami kembali ke rumah bordir sebagai kompensasi? Mendengar hal itu, para pejabat yang masih ribut itu pun menyerah. Siapa yang mau mempertaruhkan klan mereka untuk hal ini? Raja Dai tidak ikut merasakan ketakutan mereka. Ketika melihat situasi itu, dia berkata sambil mendengus dingin, aku bersedia bertaruh denganmu. Kementerian Kehakiman dan orang-orang komandan kehakiman harus pergi, dan sebaiknya kita melibatkan Hakim Yin dan orang-orang petugas keamanan. Dengan begitu, tidak akan ada peluang untuk pemalsuan. Jika ada orang yang bisa bersekongkol dengan semua departemen itu, pengaruh mereka tidak akan lebih lemah dari kaisar sendiri. Mereka pasti masih akan berdebat di sini jika memang begitu. Mengenai ancaman utusan bordir, dia tidak menganggapnya penting. Dia adalah raja yang mulia. Apakah mereka benar-benar berani menangkapnya di rumah bordir? Ketika dia memikirkan tentang bagaimana rencananya dengan Nyonya Jin telah diganggu, dan walinya sendiri telah ditangkap oleh panglima tertinggi mereka, dia merasa utusan bordir sangat tidak sedap dipandang. Xiao Jianren mendengus. Raja Dai, jangan terlalu tidak sabar. Masalah ini sangat berkaitan denganmu. Apa maksudmu? Seru Raja Dai dengan cemas. Menurut penyelidikan kami, alasan mengapa Raja Jin menargetkan klan Murong, klan Qin, dan kemudian Tuan Zhu dengan cara yang agresif sebenarnya karena ada seseorang di belakang layar yang menyimpan motif yang tidak dapat dipahami. Mereka diam-diam memicu ketidakharmonisan. Pada akhirnya, orang yang memicu semua ini adalah orang yang benar-benar menyakiti Yang Mulia Raja Jin, jawab Xiao Jianren dingin. Terjadi kegaduhan besar saat kata-kata itu diucapkan. Semua orang di Istana Timur menatap Raja Dai. Yang lain pun secara refleks mengikuti tatapan mereka. Semua orang yang bisa berdiri di ruang singgasana ini cerdas. Mereka langsung tahu bahwa orang yang paling diuntungkan dari semua ini adalah Raja Dai. Dengan kata lain, dialah yang memiliki motif terbesar. Dia selalu bersemangat tentang masalah ini, yang berarti dia jelas sangat peduli tentang hal itu. Bilinglong bertanya sambil tersenyum, bolehkah aku bertanya siapa dalang di balik kejadian ini? Xiao Jianren berkata dengan dingin, yang ada di sini tidak lain adalah Yang Mulia Raja Dai. Seluruh tubuh Raja Dai menjadi sedingin es. Namun, Meng Yi meledak dalam kemarahan, berteriak, benar-benar tidak masuk akal. Tahukah kamu bahwa menanam bukti palsu terhadap seorang raja adalah kejahatan yang cukup untuk membasmi seluruh klanmu? Permaisuri melirik Zuan dari tempat duduknya yang tinggi. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Jianren dan bertanya, apakah kamu punya bukti atas apa yang kamu katakan? Xiao Jianren membungkuk dan berkata, melapor kepada Yang Mulia, saya punya orang di sini yang bisa membuktikannya. Kemudian, ia menyampaikan memo yang berisi pengakuan lisan para pelayan istana Raja Jin dan saksi mata lainnya. Permaisuri melihatnya, lalu menyerahkannya kepada rakyatnya untuk dibacakan dengan suara keras. Di atasnya, tertulis bahwa pada tahun, bulan, dan tanggal tertentu, Nyonya Dai dan Raja Dai mengunjungi Raja Jin secara berurutan, dan sebuah catatan kasar tentang apa yang telah dikatakan. Raja Jin kemudian menjadi marah dan bergegas keluar dari istana. Itu tidak lebih dari sekadar keluhan para pelayan, bagaimana itu bisa menjadi bukti. Mengenai bagaimana istriku dan aku telah bertindak, Nyonya Jin paling mengerti. Dia bisa menjadi saksi bagi kita, kata Raja Dai dengan nada mendesak. Permaisuri ingin mengatakan sesuatu, tetapi Bilinglong adalah orang pertama yang berkata,
kalau begitu, bawa Nyonya Jin masuk. Tak lama kemudian, seorang wanita berpakaian putih memasuki ruang sidang. Ruang sidang yang tadinya kosong tiba-tiba menjadi sunyi, saat para hadirin mulai mengamatinya. Mereka mendesah pelan. Betapa lembut dan cantiknya wanita itu. Karena temperamennya, dia masih lebih banyak diam di dalam rumah bahkan setelah menjadi Nyonya Raja. Ini adalah pertama kalinya banyak orang di istana bertemu dengannya. Mereka tidak bisa tidak merasa kagum padanya. Alisnya yang cantik sedikit mengernyit seolah-olah dia sedang berduka atas sesuatu. Hal itu membuat orang lain tidak dapat menahan diri untuk memeluknya dan menghiburnya. Matanya yang berkaca-kaca membuatnya tampak seolah-olah dia baru saja menangis, membuat mereka yang hadir merasa kasihan. Wanita seperti ini perlu dihargai dan dilindungi selamanya. Biasanya, pakaiannya yang serba putih akan terlihat agak hambar. Namun, mulutnya yang lembut dan penuh dengan ceri membuat seluruh dirinya tampak hidup. Nyonya Jin sudah cantik sejak awal, dan sekarang setelah dia memiliki sikap menyedihkan seperti ini, pesonanya semakin unik. Sebagian besar orang dalam sidang pengadilan ini adalah laki-laki, dan dalam posisi mereka. Siapa yang tidak memiliki 3 atau 4 selir? Mereka semua adalah veteran yang terbiasa dengan wanita. Namun ketika mereka melihat sosok yang lembut dan cantik itu, mereka semua tidak dapat menahan keinginan untuk melindungi. Nyonya Jin sedikit terkejut ketika melihat semua orang yang hadir menatapnya. Tanpa sadar, dia menundukkan kepalanya. Ia melanjutkan langkahnya yang kecil dan cepat dan tiba di kursi utama ruang singgasana. Ia memberi hormat kepada permaisuri, putra mahkota, dan putri mahkota. Kakak ipar, cepatlah berdiri, kata putra mahkota. Meskipun dia bodoh, dia masih bisa membedakan antara cantik dan jelek. Dia merasa kalau kakak iparnya ini benar-benar cantik. Dia menatap pakaiannya dan bertanya-tanya apakah Linglong harus berpakaian seperti itu, karena dia pasti akan terlihat cantik juga. Terima kasih, putra mahkota, kata Nyonya Jin, lalu berjalan ke samping sambil menundukkan kepala. Dia kebetulan melihat utusan bordir berdiri di sana. Dia secara refleks merasa gembira, tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Xiao Jianren dan bukan panglima tertinggi, dia merasa sedikit kecewa. Dia diam-diam melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat sosok yang dikenalnya itu. Dia langsung menjadi gugup. Berikan tempat duduk untuk Nyonya Jin, kata Bi Linglong, dia tidak bisa menahan rasa simpati ketika melihat reaksi wanita itu. Terima kasih, putri mahkota, kata Nyonya Jin sambil membungkuk. Ketika dia duduk, Meng Yi adalah orang pertama yang berbicara. Dia menunjuk Zuan dan bertanya, bukankah Nyonya Jin sangat sedih? Orang ini adalah orang yang benar-benar telah menyakiti Raja Jin dan menyebabkan kematiannya. Nyonya Jin mengikuti sumber suara itu dan kebetulan melihat Zuan berdiri di sana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Inikah pembunuh yang sangat kejam yang mereka bicarakan? Dia memang memiliki sikap yang agung dan menonjol. Setelah pencerahan malam sebelumnya, dia sudah tahu bahwa dia bukanlah pelaku utamanya. Sekarang, ketika dia melihat bahwa dia tampan dan percaya diri, sedikit rasa kesal yang dia rasakan juga menghilang. Entah mengapa, ketika dia melihat ekspresinya, dia juga merasakan sedikit keakraban. Pada akhirnya, di dunia manapun itu, penampilan tetap penting. Dia menundukkan kepalanya dan menjawab, kemarin, ketika utusan bordir memeriksa jenazah suamiku, mereka menemukan bahwa dia tidak mati karena Tuan Zhu. Sebaliknya, tubuhnya tidak mampu menahan tekanan. Ketika pengadilan mendengar bahwa bahkan istri korban mengulang cerita yang sama, banyak orang merasa lega. Sisi Meng Yi berkerut alis, tetapi sudah terlambat untuk menyesal. Aku terlalu ceroboh. Aku tidak segera mengirim beberapa orang untuk memeriksa mayat Raja Jin dan membekukan bukti-buktinya. Namun, siapa yang bisa menduga hasil ini? Banyak sekali orang yang melihat sendiri Zuan mematahkan leher Raja Jin, namun dia benar-benar mampu membalikkan keadaan menjadi hitam dan putih. Apa yang terjadi dengan Embroidered Envoy? Bukankah mereka biasanya tidak memihak? Mungkinkah mereka telah diam-diam berpihak pada putri mahkota? Tidak, itu tidak mungkin. Istana masih di bawah kendali permaisuri. Kalau tidak masuk akal jika dia tidak menyadari apapun. Iklan oleh Pub Future. Bi Linglong angkat bicara dan berkata, utusan bordir itu sampai pada kesimpulan bahwa Raja Jin tampaknya telah dihasut oleh Raja Dai dan Nyonya Dai,
dan karena itu, ia bertindak impulsif. Apa kebenaran sebenarnya dari masalah ini? Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, tatapan yang lain beralih ke Nyonya Jin. Namun, sebagai tokoh utama dalam seluruh kejadian itu, Raja Dai memiliki ekspresi yang tenang. Hubunganku dengan Nyonya Jin baik-baik saja, dan dia bahkan berterima kasih atas perhatianku. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan kepadaku? Satu-satunya hal yang perlu kupikirkan adalah kapan aku bisa mengunjungi istana Raja Jin lagi. Waktu bahagiaku akhirnya diganggu oleh panglima tertinggi itu, jadi aku harus mencari waktu yang lebih aman untuk pergi. Lagi pula, aku hanya punya sedikit waris bigone rosemary dan hanya bisa menggunakannya sekali lagi. Jika aku menyia-nyiakannya lagi, akan sangat terlambat untuk menyesal. Nyonya Jin gemetar. Dia segera tahu bahwa ini adalah panglima tertinggi utusan bordir yang memenuhi janjinya. Mengapa semuanya begitu mirip dengan mimpiku? Secara naluriah, ia tidak ingin membuat masalah, seperti orang bijak yang menjaga dirinya sendiri. Namun, ketika ia berpikir tentang bagaimana panglima tertinggi bahkan tidak ragu untuk menyinggung seorang raja demi dirinya, dan bagaimana suaminya meninggal tanpa mengetahui penyebab sebenarnya, ia menggertakkan giginya dan mengumpulkan keberaniannya. Ia berkata, benar sekali. Beberapa hari yang lalu, justru karena Nyonya Dai dan Raja Dai datang untuk mengatakan beberapa hal kepada suamiku tiba-tiba menjadi sangat marah. Ia mulai terus-menerus berteriak tentang pergi untuk membalas dendam atas ayahnya, Sang Kaisar. Saya berharap Yang Mulia dan Putra Mahkota dapat menegakkan keadilan bagi wanita yang rendah hati ini. Seluruh tempat itu kembali riuh dengan suara gaduh. Semua yang hadir sudah memiliki kesan yang baik tentang wanita ini ketika mereka melihat penampilannya yang menyedihkan dan mengharukan. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka semua melotot marah ke arah Raja Jin. Beberapa rakyat yang emosinya lebih mudah tersinggung bahkan mulai mengumpat dengan keras. Selain Istana Timur, Raja Dai, dan faksi klan Meng, ada banyak orang di kubu netral. Mereka tidak ingin membantu kedua belah pihak dan hanya bertindak berdasarkan perasaan mereka. Mulut Raja Dai menganga lebar. Ia tidak pernah menyangka bahwa kelinci putih kecil dalam benaknya akan berbalik dan menggigitnya. Meskipun ia ingin kelinci itu menggigitnya bahkan dalam mimpinya, ia tidak bermaksud seperti itu. Meng Yi diam-diam memberinya dorongan yang akhirnya menyadarkannya dari linglung. Raja Dai menjadi marah dan panik, lalu berseru, Nyonya Jin, aku sudah begitu baik padamu, mengapa kau tega menyakitiku? Ketika mereka mendengar kata-kata itu, ekspresi semua subjek menjadi aneh. Adikmu meninggal dan kau langsung pergi memanjakan istrinya. Apa maksudnya ini? Siapapun bisa menebak kebenarannya. Nyonya Jin juga tidak bodoh. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakannya, dia langsung tahu bahwa dia tidak punya niat baik. Dia tidak hanya telah menyakiti suaminya, dia bahkan memiliki motif yang tidak murni terhadapnya. Dia sangat marah hingga tubuhnya mulai gemetar. Dia menangis, kaulah yang menyakiti suamiku dan menyebabkan kematiannya. Kau menghasutnya untuk mengejar Zuan sebagai dalih untuk memotong sayap Istana Timur, sehingga kau dapat menggunakan kesempatan itu untuk mewarisi tahta. Raja Dai tercengang saat mendengar kata-kata itu. Mengapa Nyonya Jin yang tidak mengerti apa-apa tiba-tiba menjadi begitu pintar? Dia telah menebak semuanya sekaligus. Istana tiba-tiba menjadi lebih berisik. Awalnya, itu hanya kasus pembunuhan seorang pangeran. Mereka tidak pernah menyangka itu benar-benar menyentuh perebutan tahta kekaisaran. Banyak tetua yang berpengetahuan luas mengangguk dalam hati. Mereka telah lama menduga bahwa Meng Yi mendukung upaya Raja Dai untuk naik tahta. Sekarang, seluruh situasi menjadi masuk akal. Meng Yi tidak bisa lagi hanya duduk diam tanpa mengatakan apapun. Dia membentak, Nyonya Jin, hentikan omong kosongmu. Tidak mungkin kau bisa memikirkan ini sendiri. Siapa yang mengajarimu mengatakan hal-hal ini? Katakan yang sebenarnya sekarang juga. Nyonya Jin awalnya adalah orang yang berkemauan lemah. Dia langsung ketakutan dengan nada bicara yang galak itu, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Zuan mendengus dingin. Dia melangkah maju dan berkata, Tuan Meng, Anda benar-benar tahu cara menunjukkan kewibawaan Anda. Apakah Anda mencoba mengintimidasi seorang saksi sekarang?
Ketika dia merasakan tekanan itu langsung berkurang saat dia melangkah maju, cara Nyonya Jin memandangnya langsung menjadi rumit. Meskipun ada dalang di balik kematian suaminya, pria ini masih memiliki hubungan dengannya. Namun, entah mengapa, ketika dia melihatnya sendiri, dia tidak bisa merasa jijik. Sebaliknya, dia justru merasa sedikit bersyukur. Meng Yi juga mendengus dingin, berkata, Nyonya Jin ini jelas-jelas dihasut oleh seseorang. Tidak mungkin dia bisa mengatakan kata-kata seperti itu sendiri. Iklan oleh Pub Future. Saat itu, Bi Linglong bertanya, Nyonya Jin, apakah ada seseorang yang menyuruh Anda mengatakan hal-hal ini? Anda tidak perlu merasa takut. Tolong beritahu kami apa yang Anda pikirkan. Kakak ipar Anda akan bertanggung jawab atas Anda, jadi jangan takut. Dia segera memainkan kartu keluarga, membuat mereka yang hadir menyadari bahwa Raja Jin dan putra mahkota memiliki ibu yang sama. Sebagai saudara ipar, hubungan mereka seharusnya lebih dekat juga. Sosok bertopeng yang tinggi dan tegap itu muncul dalam pikiran Nyonya Jin, dan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Sedikit kemerahan kembali muncul di wajahnya. Dia berkata, tidak seorang pun mengajarkan ini kepadaku, aku hanya mengatakan kebenaran. Dulu, tidak lain adalah Nyonya Dai yang datang untuk mengatakan beberapa hal kepada suamiku, dan kemudian Raja Dai juga sering mengunjungi istana. Setelah kejadian itu, suamiku menjadi sangat marah. Tepat saat itu, Zhao Ruizi tiba-tiba berteriak dan melompat dari tempat duduknya. Ia mengambil sebuah labu dari dekat dan menghantamkannya ke kepala Raja Dai sambil berteriak, dasar bajingan. Putra mahkota ini akan memukulmu sampai mati. Wah! Pembaruan novel new di novel.bin.com. Raja Dai menjadi sedikit pusing karena serangan itu. Kultivasi si gendut sialan ini tidak tinggi, tapi dia cukup kuat. Jika bukan karena kultivasi Raja Dai yang jauh lebih tinggi, kepalanya kemungkinan besar akan meledak saat itu juga. Dia sangat marah, tetapi dia tidak berani membalas di depan orang lain. Dia hanya bisa menutupi kepalanya dan melarikan diri. Keduanya saling mengejar begitu saja, saling pukul ke kiri dan kanan. Istana sekarang tampak seperti rombongan teater. Sang permaisuri terbatuk pelan dan membentak, cukup. Berkelahi dan berlarian, apalagi yang bisa terjadi? Para lelaki, pisahkan mereka. Dimengerti. Para kasim rendahan berlari mendekat untuk menahan sang putra mahkota, dan baru saat itulah istana berangsur-angsur tenang. Paman Kaisar Liu Guang angkat bicara dan bertanya, Nyonya Jin, apakah Anda secara pribadi mendengar Nyonya Dai menghasut Raja Jin untuk mengejar Zuan? Nyonya Jin tercengang. Dia menjawab, saya belum mendengarnya secara langsung, tapi... Liu Guang segera menyela, berkata, kalau begitu, itu lebih masuk akal. Wajar saja jika saudara laki-laki sering saling mengunjungi. Nyonya mungkin salah paham di suatu tempat. Ekspresi Bi Linglong berubah. Klan Liu kini telah dengan jelas menyatakan keberpihakan mereka, jadi bukankah itu berarti mereka juga mewakili keinginan permaisuri? Benar saja, mereka yang lebih tajam di istana segera menyadari fakta itu. Pada akhirnya, ini hanyalah pertarungan antara permaisuri dan putri mahkota. Banyak orang yang tadinya berdebat dengan ribut kini juga menyerah. Meskipun Nyonya Jin menyedihkan, dia bukan wanitaku. Mengapa aku harus berjuang keras untuknya? Seiring dengan perubahan suasana hati, klan Meng, Raja Dai, dan bahkan rakyat klan Liu mulai berbicara membela Raja Dai. Pihak istana timur perlahan-lahan terdesak. Pada akhirnya, sang permaisuri berkata, masalah ini penuh dengan kecurigaan. Meskipun tidak ada cukup bukti terhadap Raja Dai dan Nyonya Dai, kita perlu menyelidikinya lebih lanjut dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Raja Dai, Meng Yi, dan yang lainnya segera membungkuk dan berkata, Yang Mulia bijaksana. Permaisuri menatap Zuan. Ada sedikit ekspresi minta maaf di wajahnya. Namun, dia melanjutkan, namun buktinya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Tuan Zhu tidak terkait dengan masalah ini. Mulai hari ini, kebebasannya tidak lagi dibatasi. Selain itu, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepada semua orang. Karena Zuxi Cixin mengorbankan dirinya di Gunung Valet, rumah bordir tidak akan bisa hidup tanpa pemimpin. Golden Token 11 selanjutnya ditunjuk sebagai panglima tertinggi utusan bordir, dan utusan Golden Token lainnya sekarang berada di bawah pemerintahannya. Semua masalah besar dan kecil di rumah bordir juga berada di bawah yurisdiksinya. Istana menjadi riuh.
Kewenangan Panglima tertinggi yang baru sekarang bahkan sedikit lebih besar daripada yang dimiliki Zuxi Cixin. Lagi pula, di masa lalu, Yang Mulia telah menugaskan 10 utusan token emas untuk mengawasi Zuxi Cixin. Mereka harus mendengarkan Zuxi Cixin secara diam-diam, tetapi mereka semua sebenarnya bertanggung jawab atas wilayah mereka sendiri yang luas. Mereka juga memiliki cara mereka sendiri untuk menghubungi Kaisar secara diam-diam. Lebih jauh lagi, urusan utama rumah bordir sebenarnya hanya diputuskan melalui persetujuan pribadi Kaisar. Namun sekarang, Permaisuri tampaknya menyerahkan semua kewenangan ini kepada token emas 11 secara langsung. Itu berarti rumah bordir telah menjadi negara di dalam negaranya sendiri. Panglima tertinggi yang baru ini sekarang adalah seseorang yang bahkan lebih menakutkan daripada Zuxi Cixin. Zuan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Zuan melakukan itu untuk membalas dendamnya. Seperti yang diduga, konfliknya dengan Bi Linglong telah mencapai klimaksnya. Bagaimanapun, Raja Jin telah dilahirkan oleh kakak perempuannya. Namun, demi pertikaian antara klan Liu dan klan Bi, dia sebenarnya telah memutuskan untuk berdiri di pihak Raja Dai. Raja Dai membantah dengan berisik, "Yang Mulia, mohon pikirkan kembali. Ini tidak sesuai dengan aturan. Panglima tertinggi selalu ditunjuk secara pribadi oleh Yang Mulia. 11 token emas memiliki fondasi yang dangkal dan juga tidak memiliki banyak prestasi. Bagaimana dia bisa menjadi panglima tertinggi?" Dia merasa semakin kesal setelah menderita di tangan Golden Token 11 hari sebelumnya, jadi dia menyelidiki orang itu. Lagi pula, kapan Embroidered Envoy mendapatkan panglima tertinggi yang baru? Pelindungnya, Tetua Chen, telah hancur, yang merupakan masalah besar yang tidak dapat disembunyikan. Begitu dia kembali ke istana, Nyonya Dai segera menerima berita tentang hal itu. Ketika dia mengetahui bahwa dia telah pergi jauh-jauh untuk mengunjungi Nyonya Jin di istana Raja Jin, dia langsung memarahinya dengan kejam. Namun, pada akhirnya mereka adalah suami istri, jadi mereka terjebak di perahu yang sama. Setelah masalah itu, mereka masih sabar mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Itu berjalan sesuai harapan Chaner. Permaisuri menunjuk dan menominasikan seseorang untuk posisi ini di hadapan semua orang, jadi aku akan menggunakan kesempatan ini untuk merebut kembali harga diriku. Golden Token 11, kamu jago bertarung, ya. Raja ini mungkin bukan tandinganmu, tetapi mereka yang bekerja cerdas akan memerintah orang lain, sedangkan mereka yang bekerja keras ditakdirkan untuk diperintah oleh orang lain. Kita sedang bermain politik di sini. Bagaimana mungkin orang yang berotot dan berotak sepertimu bisa mencintai Chanerku? Permaisuri menjawab dengan tenang, siapa bilang Golden Token 11 tidak punya kontribusi? Sejak dia diangkat, dia telah memecahkan kasus dengan cemerlang berkali-kali. Dia bahkan menerima penghargaan yang sangat tinggi dari Yang Mulia. Ini adalah sesuatu yang saya yakin semua orang pahami dengan sangat baik. Sebelumnya, dia bahkan mengungkap kasus kematian Golden Token 7, dan menegakkan keadilan atas keluhan Golden Token 7. Penyelidikannya bahkan mengungkap bahwa ada orang yang berkomplot melawan Yang Mulia. Saat ini, informasi ini tidak terlalu diperhatikan, dan Zuxi Cixin tidak berada di kota asalnya. Itulah yang menyebabkan tragedi berikutnya. Ketika dia mendengar betapa akrabnya sang permaisuri dengan pencapaian Golden Token 11, Bi Linglong sedikit terkejut. Dia bisa merasakan kepercayaan sang permaisuri pada Golden Token 11. Kapan mereka menjadi begitu dekat satu sama lain? Bukan hanya dia saja, beberapa orang yang berpengetahuan luas di istana juga sedikit bingung. Dulu, Golden Token 11 pernah menyelamatkan Putri Mahkota, jadi mereka mengira dia lebih dekat dengan Putri Mahkota. Namun sekarang, tampaknya sang permaisuri sangat menghargainya. Bagaimana mungkin Golden Token 11 begitu pandai menarik perhatian? Dia akhirnya disukai oleh petinggi istana kedua. Bagaimanapun, permaisuri dan Putri Mahkota tampak ramah di permukaan, tetapi sebenarnya mereka seperti udara dan api. Mereka tidak pernah bisa berdiri di pihak yang sama. Dia adalah contoh pertama dari hal semacam itu. Wajah Raja Dai berkedut. Saya teringat apa yang dikatakan Chaner kepadanya. Meskipun Golden Token 11 memiliki banyak kontribusi, kepala komandan berikutnya harus ditunjuk oleh Yang Mulia secara pribadi. Ini adalah aturan yang telah lama ditetapkan. Alasannya adalah karena takut otoritas kekaisaran akan melemah.
Aturan tersebut memastikan bahwa utusan bordir hanya akan setia kepada kaisar saja. Dengan dia yang memimpin, banyak orang menyuarakan persetujuan mereka, tidak sedikit orang dari Raja Dai di antara mereka, serta beberapa orang yang awalnya bersikap netral. Mereka tidak benar-benar mendukung siapapun secara khusus di luar keyakinan mereka sendiri. Raja Dai penciptanya saat melihatnya. Apa yang diprediksi Caner benar-benar ada. Aku bahkan bisa membuat banyak orang netral mendukungku. Ketika melihat semua orang makin gelisah, secerca kemarahan terpancar di wajah sang permaisuri. Aku sedang menawarkan kekasihku ke tingkat bangsawan, apa yang kalian semua buat bermimpi seperti ini? Dia menarik napas dalam-dalam. Senyum tenang tetap tersungging di wajahnya sepanjang waktu saat dia bertanya, Putri Mahkota, apa pendapatmu tentang masalah ini? Napas Bilinglong tercekat di tenggorokannya. Jika itu melibatkan orang lain, dia pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengkritik permaisuri. Itu tidak hanya akan menghentikan permaisuri dari menempatkan pembantu kepercayaannya sendiri, itu bahkan bisa menghancurkan gengsinya. Namun, yang dipromosikan adalah Golden Token 11, jadi dia benar-benar tidak bisa menahan godaan. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, saya benar-benar merasa bahwa kata-kata mulia cukup masuk akal. Sekarang setelah sesuatu terjadi pada Yang Mulia dan belum ada kaisar baru yang naik tahta, intelijen yang menjadi tanggung jawab utusan bordir masih terkait dengan keselamatan negara, jadi mereka tidak bisa hidup tanpa pemimpin. Sir Eleven memiliki banyak kontribusi dan dia setia pada negara, jadi dia memang kandidat yang baik. Ketika mereka mendengarnya mengatakan itu, seluruh pengadilan langsung tercengang. Mereka terbiasa dengan kedua orang ini yang terus-menerus saling berdebat, sampai-sampai berdebat tanpa henti tentang hal-hal terkecil. Hari ini, dalam masalah ini, adalah pertama kalinya mereka melihat keduanya selaras dengan mudah. Mereka benar-benar tidak terbiasa dengan hal itu sama sekali. Raja Dai pun tercengang. Mengapa hasilnya berbeda dari yang direncanakan Caner? Iklan oleh Pub Future. Dia tidak tahu bahwa meskipun Nyonya Dai penuh dengan tipe daya, kecerdasannya tidaklah akurat. Dia tidak tahu bahwa permaisuri dan putri mahkota memiliki hubungan dekat dengan Golden Token 11, jadi wajar saja jika dia sampai pada kesimpulan yang salah. Raja Dai masih berusaha menentangnya, tetapi permaisuri menjadi sedikit tidak sabar. Ia berkata, Raja Dai, mungkinkah Anda merasa bahwa permaisuri ini tidak memiliki hak untuk mengangkatnya? Aku tidak berani. Jawab Raja Dai sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Meskipun itu yang ada dalam pikirannya, siapa yang berani mengatakannya? Permaisuri kemudian berkata, sekarang setelah kecelakaan menimpa Yang Mulia, putra mahkota mungkin saja menjadi kaisar baru. Karena permaisuri ini dan pihak Istana Timur memiliki pendapat yang sama, maka masalah ini sudah diputuskan. Semua rakyat mulai berpikir sendiri. Putra mahkota adalah putra yang lahir dari saudara perempuan permaisuri sendiri. Satu-satunya alasan permaisuri tidak pernah menyatakan posisinya dengan jelas sebelumnya hanyalah karena pertimbangan apakah dia atau Bilinglong yang akan memiliki wewenang lebih di masa depan. Dia sebenarnya dapat mendukung putra mahkota kapan saja. Turun, jawab Raja Dai, meski keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Pihak lain telah menjatuhkannya di sini. Dia dapat mendukungnya sebagai putra mahkota yang baru, tetapi dia juga dapat mendukung putra mahkota yang lama. Bagaimana mungkin dia berani menyinggung perasaannya yang sedikit pun? Pada akhirnya, promosi Golden Token 11 menjadi panglima tertinggi telah diputuskan. Sekarang, mereka harus membahas masalah kenaikan tahta kaisar baru. Akan tetapi, kematian kaisar masih belum diumumkan ke publik. Mereka harus menunggu prosesi kembali dari Gunung Valet terlebih dahulu. Baik atau buruk, mereka harus menyiapkan tugu peringatan untuk Zhao Han. Kalau tidak, bukankah akan terjadi keributan besar di seluruh kekaisaran jika orang-orang mengetahui bahwa mereka bahkan tidak memiliki jenazah Zhao Han untuk dikubur? Karena itu, sebelum Biki dan Zhao Yuan mengawal Zhao Xiaodi dan yang lainnya kembali, berbagai kekuatan berusaha semaksimal mungkin untuk saling bergulat dan berkompromi demi keuntungan. Pada akhirnya, mereka akan memilih satu kandidat untuk didukung. Putra mahkota memiliki peluang keberhasilan tertinggi, tetapi masih ada variabel. Misalnya, Raja Dai juga merupakan kandidat yang populer. Ketika sidang pengadilan dibubarkan, Nyonya Jin pergi dengan ekspresi linglung. Dia agak takut dengan semua yang telah terjadi.
Meskipun dia telah mengetahui bahwa Panglima tertinggi adalah Golden Token 11, dia sekarang telah sepenuhnya menyinggung Raja Dai dan klan Meng. Dia adalah seorang wanita janda yang lemah. Dia bertanya-tanya apakah mereka akan membalas dendam padanya. Kemudian, apa yang paling ditakutkannya terjadi. Raja Dai kebetulan sedang menunggu di tengah jalan yang harus ditempuhnya. Nyonya Jin menundukkan kepalanya dan berpura-pura berjalan tergesa-gesa seolah-olah dia tidak melihatnya. Namun, siapa yang mengira bahwa Raja Dai akan melangkah maju dan berdiri tepat di depannya? Mengapa kakak ipar tidak menyapaku meskipun kamu melihatku? Raja Dai bertanya sambil tersenyum lebar. Nyonya Jin merasa khawatir. Ia segera berkata, seorang janda tidak boleh terlalu dekat dengan orang luar. Saya harap saudara Raja dapat memaafkan saya. Begitukah? Raja Dai mencibir. Kau tampaknya cukup pandai berbicara ketika menuduhku melakukan pelanggaran selama sidang pengadilan, bukan? Nyonya Jin gemetar, berkata, saya hanya menjawab apa yang diminta Putri Mahkota. Saya tidak bermaksud menentang saudara Raja. Lihat bagian selanjutnya dari cerita. Jangan coba-coba membungkamku dengan nama Putri Mahkota, kata Raja Dai, merasa sedikit marah. Ia mengira adik iparnya akan memiliki kesan yang baik terhadapnya, dan ia bahkan mengira mereka berdua bisa bersenang-senang bersama kemarin. Lagi pula, adik iparnya sekarang sudah menjadi janda. Tidak mungkin ia bisa membiarkannya layu begitu saja, bukan? Namun, siapa yang mengira bahwa utusan bordir akan menghalanginya? Dia mengira akan ada banyak waktu untuk itu nanti, dan mereka akan memiliki kesempatan lagi. Namun hari ini, penampilan Nyonya Jin membuat hatinya benar-benar dingin. Baru sekarang dia menyadari bahwa saudara ipar ini sama sekali tidak memiliki perasaan yang baik padanya. Dia jelas sangat membencinya. Kesempatan apa yang tersisa untuk melakukan percakapan intim dengannya lagi? Ketika dia memikirkan hal-hal itu, dia bertanya sambil mencibir, apakah kakak ipar tidak khawatir kalau terjadi sesuatu pada klan He? Ekspresi Nyonya Jin langsung berubah. Dia bertanya, apa yang akan kau lakukan pada mereka? Mereka tidak bersalah. Kalau kau mau melakukan apapun, lakukan saja padaku. Raja Dai memandangi bibirnya yang merah seperti ceri dan berpikir dalam hati, dicium oleh mereka pasti terasa luar biasa. Ia menjawab, pada titik ini, apa yang bisa dikatakan tentang kepolosan atau rasa bersalah? Karena kamu memilih untuk melakukan hal-hal seperti itu, kamu seharusnya mengerti harga yang harus kamu bayar. Aku memang ingin melakukan itu padamu, tetapi sekarang belum saatnya. Setelah seluruh klan He milikmu hancur, kau akan datang kepadaku atas kemauanmu sendiri, memohon agar aku membunuhmu. Ketika mendengar apa yang dikatakannya, wajah Nyonya Jin langsung menjadi pucat pasi. Raja Dai ingin melanjutkan, tetapi tiba-tiba terdengar suara yang memanggil, apakah kamu tidak merasa malu menindas seorang wanita janda yang lemah? Iklan oleh Pub Future. Nyonya Jin menoleh dan langsung tercengang. Pria jangkung dan tampan di depannya tidak lain adalah Zuan. Entah mengapa, saat dia berdiri di sampingnya dan merasakan sosok yang tinggi dan tegap itu, dia merasakan rasa aman yang misterius. Raja Dai menjawab dengan nada mengejek, dan mengapa dia menjadi janda? Bukankah karena kamu membunuh suaminya? Zuan tetap tenang dan berkata, mengenai siapa sebenarnya yang telah menyakiti Raja Jin, aku yakin kamu juga memahaminya dengan jelas. Ekspresi Raja Dai berubah. Ia berkata, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Ia lalu pergi dengan marah. Orang ini kasar sekali, beraninya membunuh Raja Jin. Siapa tahu dia akan membunuhku kalau aku berdebat dengannya. Risikonya terlalu besar. Seorang pria sejati tidak akan berdebat dengan orang-orang kecil. Seseorang seperti saya yang memiliki status terhormat tidak akan bertengkar dengan orang kasar. Ketika Raja Dai pergi, Zuan menatap wanita malu-malu di sebelahnya dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku sudah, Nyonya Jin mulai bicara, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menghilang. Meskipun dia tidak membenci Zuan, dia tidak ingin berhubungan dengannya. Kalau tidak, dia akan merasa sedikit aneh. Yang paling dia khawatirkan saat ini adalah situasi keluarganya. Raja Dai dan klan Meng pasti akan membalas dendam pada mereka. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak datang ke sini untuk memberikan kesaksian hari ini. Dia berpikir untuk meminta bantuan Putri Mahkota, tetapi dia tidak punya bukti. Putri Mahkota mungkin juga tidak bisa berbuat banyak, kan?
Kalau tidak, mengapa dia ditekan begitu keras oleh Raja Dai selama ini? Sosok Panglima tertinggi tiba-tiba muncul dalam pikirannya, dan wajah menawannya berangsur-angsur memerah. Bagaimana cara menghubunginya? Dia pasti punya solusinya. Saat Zuan melihat sosok yang lemah dan rapuh itu, dia menghela napas. Tidak apa-apa jika dia tidak ingin terlibat dengannya, dia juga tidak akan mengganggu kehidupannya yang damai. Paling-paling, dia hanya akan menggunakan identitasnya sebagai panglima tertinggi untuk sedikit mengawasi anggota keluarganya. Dia menggelengkan kepalanya, lalu juga meninggalkan istana. Ketika meninggalkan istana, ia mulai bertanya-tanya kemana harus pergi. Apakah lebih baik kembali ke Gunung Yukuan untuk mulai meneliti Sutra Baopo, atau mengunjungi biara di istana sang terlebih dahulu? Tiba-tiba terdengar suara yang menawan, "Kakak ipar, kakak ipar." Zuan mendongak dan melihat sebuah kereta kuda berhenti di depannya. Tirai kereta kuda sedikit terangkat, dan dia bisa melihat seorang wanita cantik menatapnya sambil tersenyum. Ada seorang wanita muda lain yang duduk di depan kereta kuda. Sosoknya ramping dan mungil, dan wajahnya cerah dan cantik. Wanita muda itu melompat dari kereta kuda dan menyerangnya dengan gembira. Saat ia berlari, gaunnya yang sangat pendek berkibar dengan irama khusus dan berkibar ringan di pantatnya yang mungil dan menawan. Bersamaan dengan cambuk kecil di pinggangnya, ia dipenuhi dengan aura muda dan energi. Pada saat itu, Zuan merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia pertama kali bertransmigrasi ke dunia ini. Ketika dia masih terbengong-bengong, wanita muda yang lincah dan awet muda itu segera berlari ke pelukannya sambil berteriak, "Kakak ipar Bao." "Xiao Zhao," seru Zuan, merasa terkejut sekaligus senang. Dia pun memeluk erat wanita muda itu. Siapa lagi kalau bukan Chu Huanzhao? Mereka berdua baru menjadi teman setelah banyak pertengkaran. Kemudian, dialah yang memperlakukannya dengan baik di seluruh Chu Manor. Para menteri yang lewat memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Siapakah wanita muda ini? Hubungan macam apa yang dia miliki dengan Zuan? Ketika Nyonya Jin yang baru saja naik kereta dari kejauhan melihat pemandangan itu, ia segera menurunkan tirai. Zuan ini, seperti yang digosipkan, penuh nafsu. Dia bahkan tidak akan membiarkan wanita muda sepertiku pergi. Aku benar-benar tidak bisa pergi dekat-dekat denganku. Jika aku biarkan dia memanfaatkanku, suamiku bisa hidup kembali karena marah. Bab 1909, menyiapkan jebakan. Raja Dai juga mengamati situasi dari sisi lain area tersebut. Ketika mendengar apa yang terjadi, ia bertanya kepada bawahannya, dan salah satu dari mereka menjawab, lambang keluarga di kereta itu milik Adipati Brightmoon. Itu mungkin Nyonya Chu dan Nona kedua Chu. "Kakak ipar," tanya Raja Dai dengan nada sedikit tidak senang. "Hak apa yang dimiliki bocah nakal ini untuk memiliki adik ipar yang cantik? Yang lebih penting, dia sedekat itu dengannya." Dia berpikir tentang bagaimana istrinya sendiri tidak memiliki adik perempuan, tetapi dia memiliki beberapa sepupu. Namun, mereka semua berpenampilan biasa saja. Penampilan klan Meng tampaknya telah jatuh ke caner, sehingga semua sepupunya memiliki penampilan biasa saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka agak jelek. Namun kemudian dia mendengar bahwa istri Zuan, Nona pertama Chu, adalah seorang wanita cantik yang terkenal yang telah membuat banyak tuan muda tergila-gila. Ada orang yang bahkan mengklaim bahwa itu sebanding dengan ketika Yu Yanluo memasuki istana sebelumnya. Namun adik perempuannya juga sangat cantik. Bagaimana mungkin surga bisa tidak adil seperti ini? "Apa yang kau lihat?" tanya Meng Yi, tiba-tiba di sampingnya. Jelas bahwa kejadian hari ini di sidang pengadilan pagi telah membunyikan banyak alarm baginya yang harus ia diskusikan dengan baik dengan menantunya. "Tidak apa-apa," kata Raja Dai sambil mengalihkan pandangannya. Dia tidak mungkin hanya mengatakan bahwa dia meremehkan wanita-wanita dari klan Meng karena mereka jelek, bukan? Dia berkata, "Tuan mertua, Zuan itu benar-benar iblis yang penuh nafsu. Hubungannya dengan saudara iparnya sangat ambigu. Mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk menuduhnya melakukan pelanggaran? Kau bertindak seenaknya dan membuat keributan lagi," bentak Meng Yi kesal. "Di antara pejabat sipil dan militer kita, kecuali mereka menikahi seorang putri, siapa yang akan mengkritik orang lain hanya karena masalah yang melibatkan wanita? Selain itu, bahkan tidak ada bukti yang dapat diandalkan tentang apapun antara dia dan saudara iparnya."
Anggota pengadilan mana yang tidak punya masalah dengan wanita? Siapa yang mau mencari kesalahan orang lain atas dasar itu? Bukankah itu sama saja dengan mengundang malapetaka bagi diri mereka sendiri? Tetapi jelas ada beberapa pejabat yang diselidiki dan diberhentikan dari tugas karena wanita, kata Raja Dai, merasa sedikit kesal. Ia segera mengemukakan beberapa contoh menteri penting dalam beberapa tahun terakhir yang dikecam. Meng Yi menatapnya dengan tatapan mengintimidasi, sambil berkata, kejahatan-kejahatan itu hanya diceritakan untuk didengar oleh orang biasa, apakah kamu percaya omong kosong itu? Luangkan waktu untuk berpikir dengan benar tentang apa yang sebenarnya membuat orang-orang itu mendapat masalah sejak awal. Raja Dai terkekeh malu. Ia akhirnya menyadari bahwa mencoba menjatuhkan Zuan dari sudut pandang itu terlalu naif. Namun, ia menggerutu, tetapi aku sama sekali tidak merasa senang sekarang. Aku tidak dapat menyingkirkan Zuan bahkan dengan rencana yang begitu sempurna, dan ia malah dibiarkan bersikap angkuh di hadapanku. Aku tidak dapat menelan dendam ini. Raja Dai sangat marah dengan apa yang terjadi dengan Nyonya Dai, memendam kekesalannya. Dia teringat sidang pengadilan sebelumnya, dan bagaimana Zuan berani memperlakukannya dengan tidak hormat, bahkan sebelum melindungi Nyonya Jin. Dia sangat marah sampai tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia sudah hampir menjadi kaisar. Kenapa dia harus tahan dengan orang ini? Lebih jauh lagi, selama Zuan disingkirkan, seluruh istana timur akan mengalami pukulan telak bagi gengsi mereka. Sekarang, semua rencana mereka telah gagal dan bahkan telah memberikan pukulan bagi martabatnya sendiri. Ia harus menemukan cara untuk segera merebutnya kembali. Bab-bab novel baru diterbitkan di Novel.co per meter. Meng Yi mengangguk dan berkata, kita memang perlu melakukan serangan balik yang tepat. Kalau tidak, orang-orang netral yang oportunis itu mungkin akan memilih untuk berpihak pada Istana Timur. Raja Dai tiba-tiba teringat sesuatu, katanya, Nyonya Klan Chu ini mungkin datang ke ibu kota untuk mengunjungi orang tuanya. Bagaimana kalau kita gunakan kesempatan ini untuk mendisiplinkan klan Qin dengan baik dan membuat orang lain menyadari kekuatan kita? Mereka mengatakan bahwa bahkan orang bijak pun bisa membuat kesalahan setelah 1000 pertimbangan, sedangkan 1000 pertimbangan dari orang bodoh mungkin akan, Meng Yi bergumam, tetapi dia segera mengubah nadanya dan berkata, itu bukan ide yang buruk, dan dari bagaimana bocah itu bertindak terhadap Raja Jin, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja dan akan membalas seperti orang gila. Yang perlu kita lakukan adalah mendorongnya hingga ke tepi jurang. Dengan begitu, bahkan permaisuri atau putri mahkota tidak akan bisa melindunginya, bahkan jika mereka bertindak bersama. Ketika mengingat keganasan Zuan, Raja Dai merasa merinding. Ia bertanya, kau tidak akan membiarkan anak itu mencoba membunuhku, kan? Meng Yi terdiam. Kenapa putrinya menikah dengan orang bodoh seperti itu? Dia menjawab, kamu adalah satu-satunya menantuku, siapa yang akan aku dukung jika kamu meninggal? Jangan khawatir, anak muda bodoh Raja Jin itu terlalu gegabah. Dia hanya membawa seorang wali dan beberapa pengawal, dan mengira tidak akan ada yang berani menyentuhnya. Sekarang kita sudah siap, yang perlu kita lakukan adalah mengajari Zuan bahwa ada beberapa tindakan yang memiliki konsekuensi yang tidak dapat didamaikan. Kita bisa membunuhnya di tempat. Putri mahkota tidak hanya tidak akan bisa mengkritik kita, dia bahkan harus meminta maaf kepada kita. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan sambil mencibir, yang paling tidak dimiliki oleh klan besar seperti kita adalah bawahan yang kuat. Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, Zuan dan Chu Huanzhao saling berpelukan erat. Kakak ipar Bao, kakak ipar nakal, kenapa kau tidak menulis satu surat pun untukku selama ini? Kau benar-benar orang jahat yang membuat masalah dan kemudian meninggalkanku, kata Chu Huanzhao sambil cemberut. Dia memukul dada Chu Huanzhao dengan tinjunya yang kecil. Dahi Zuan menjadi gelap saat mendengar itu. Dia berkata, Huanzhao, jangan gunakan bahasa kiasan jika kamu tidak tahu caranya dengan benar. Tidakkah orang yang tidak tahu apa-apa akan berpikir aku melakukan sesuatu yang tidak pantas padamu? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kau tidak memberi tahu kami apapun setelah kau datang ke ibu kota. Sementara itu, akulah yang mengkhawatirkanmu hari demi hari, berpikir bahwa sesuatu telah terjadi padamu. Namun, kau hidup lebih baik daripada orang lain di sini. Chu Huanzhao mengeluh dengan marah.
Zuan merasa sedikit menyesal saat merasakan wanita muda yang energi itu dalam pelukannya. Dia telah disibukkan dengan banyak hal selama bertahun-tahun, tetapi tidak menulis sepucuk surat pun untuknya agak keterlaluan. Gadis ini benar-benar memperlakukannya dengan baik di masa lalu. Ahem, seseorang berdeham keras dari kereta terdekat. Baru saat itulah Chu Yuzhao menyadari bahwa dia dililitkan di tubuh kakak iparnya seperti gurita. Para menteri di dekatnya semua melemparkan pandangan terkejut dan penasaran, membuatnya tersipu. Dia segera melepaskannya, lalu mengambil kesempatan itu untuk meraih tangannya dan menariknya ke arah kereta. Dia berkata, "Kakak ipar, ibuku juga datang kali ini." Zuan ditarik ke dalam kereta. Ketika dia melihat wanita tua di dalam, dia langsung menyapanya dengan hormat. "Saya memberi hormat kepada ibu mertua yang terhormat." Wanita ini pernah menyiksanya dengan sangat parah di masa lalu, dan Huan Zhao kecil selalu datang untuk membuatnya merasa lebih baik. Namun setelah apa yang telah mereka lalui bersama, hubungan mereka berangsur-angsur membaik. Kemudian, dia terkekeh dan berkata kepada lelaki kekar di depan kereta sambil tersenyum, "Lama tidak bertemu." Komandan Yue masih tampak mengesankan seperti biasanya. Pria ini adalah kapten pengawal klan Chu, Yue-san. Dia mungkin datang bersama beberapa pasukan pribadi mereka untuk mengawal ibu dan anak itu ke ibu kota. Tuan muda juga menjadi semakin tampan, kata Yue-san sambil tersenyum dengan cara yang sederhana dan jujur. Semuanya seperti biasa. Qin Wanru merasa sedikit bimbang pada awalnya karena pemuda ini telah menceraikan Chuyan secara resmi. Secara teknis, dia tidak ada hubungannya dengan klan Chu lagi. Dan ketika dia mendengar bahwa dia sebenarnya cukup sukses, bahkan menjadi orang populer di Istana Timur dengan otoritasnya yang sekarang melebihi klan Chu, dia agak khawatir bahwa dia akan berselisih dengan mereka. Bagaimanapun, dia telah mengalami cukup banyak perlakuan buruk di klan Chu. Meskipun mereka telah memberinya sedikit kompensasi untuk itu, untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit bersalah. Dia bahkan mulai memandang rendah dirinya sendiri. Dulu, dia memandang rendah menantu laki-laki ini karena tidak berguna, namun kini pria ini telah mencapai kesuksesan yang luar biasa sambil menjadi semakin cakap, membuatnya merasa khawatir tentang pilihan masa lalunya. Namun ketika dia menyapanya dengan hormat seperti yang dia lakukan di masa lalu, dan bahkan memanggilnya ibu mertua, dia benar-benar berakhir dengan kegembiraan yang meluap. Cara dia berbicara dengan Yue-san dan yang lainnya juga persis sama seperti sebelumnya, membuatnya merasa sepenuhnya tenang. Dia tidak lagi merasa bertentangan apakah dia benar-benar ibu mertuanya atau tidak. "Ah Zu, cepatlah masuk. Di dalam sana lebih nyaman," kata Qin Wanru sambil tersenyum lebar dan mengundangnya dengan antusias. Zuan agak ragu-ragu. Dia menjawab, "Itu mungkin tidak terlalu tepat, kan? Ini adalah kereta ibu mertua dan saudara iparnya. Agak tidak pantas baginya untuk naik sendiri." Qin Wanru mendengus. "Apa yang tidak pantas dari itu? Klan bela diri seperti kita tidak memiliki begitu banyak aturan yang berbelit-belit. Cepat masuk." Chu Huanzhao juga mendorong pantatnya ke dalam sambil berkata, "Benar, benar. Kakak ipar, cepatlah masuk. Ibu sangat merindukanmu, tahu." Wajah Qin Wanru memerah. Dia menatap putrinya dengan jengkel, berkata, "Omong kosong macam apa ini? Jelas-jelas kamu yang iklan oleh Pub Future." Di tengah kalimatnya, dia terlalu malu untuk melanjutkan. Apakah dia akan mengatakan bahwa putrinya selalu memikirkan saudara iparnya, dan bahwa dia telah membicarakannya sepanjang perjalanan ke sini? Bukankah ekor anak ini akan menunjuk lurus ke langit jika dia mengetahuinya? Ah, sungguh menyebalkan. Dia jelas-jelas hanya seorang menantu yang direkrut di Bright Moon City, dan Chuyan adalah wanita tercantik nomor 1 di Bright Moon City, dewi bagi banyak pria. Fakta bahwa dia akhirnya menikahinya sudah cukup membuat leluhurnya tersenyum di kuburan mereka. Namun, anak ini tidak merasa puas dan ingin adik iparnya berada di dalam pot yang sama. Tidak, dia bahkan tidak membiarkan pot itu lepas. Mungkin karena marah, pipi Qin Wanru menjadi sedikit merah. Meskipun bocah nakal ini sekarang sudah bangkit dan menjadi tangguh, tidak mungkin aku akan membiarkan dia mengambil kedua putriku yang berharga tanpa memiliki klan sendiri. Dia tiba-tiba tercengang. Dia menatap Zuan dengan linglung, dan bertanya, "Ah Zu, mengapa kultivasimu?" Dia terlalu malu untuk melanjutkan karena dia tidak bisa merasakan sedikit pun aura dari tubuh Zuan.
Dia tampak tidak berbeda dari orang biasa. Jangan bilang kalau sesuatu terjadi padanya dan dia menjadi lumpuh. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit kasihan ketika memikirkan hal itu. Kehidupan anak muda ini benar-benar penuh dengan kepahitan, dia tidak memiliki orang tua sejak dia masih muda, dan dia dikenal sebagai orang yang tidak berguna di kota Brightmoon. Dia akhirnya berhasil menentang takdirnya dan menjadi seorang kultivator yang kuat dan berhasil mencari nafkah yang baik untuk dirinya sendiri di ibu kota, namun dia secara tidak sengaja menjadi lumpuh lagi. Meskipun dia telah menerima dukungan dari putri mahkota, bagaimanapun juga, ini adalah dunia kultivasi. Tanpa kekuatan, bahkan jika Anda memperoleh otoritas apapun, itu hanyalah asap dan awan. Dan wanita itu pelin-pelan. Sang putri mahkota mungkin akan berhenti menyukainya. Pada saat itu, dia mungkin akan runtuh dan berubah menjadi debu. Sepertinya aku harus bersikap lebih baik padanya agar dia bisa merasakan sedikit kehangatan keluarga. Aku sebaiknya menutup mata saja terhadap hal itu bahkan jika Huan Zhao bersikap sedikit lebih dekat dengannya. Kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Aku bahkan tidak mengizinkannya memiliki kedua saudara perempuan saat ia naik ke surga dalam kariernya, namun aku memberikan mereka kepadanya setelah ia menjadi lumpuh. Bagaimana saya bisa membiarkan itu terjadi? Chuyan dan Huan Zhao sangat cantik, jadi pasti akan ada banyak orang yang iri mengejar mereka. Bagaimana mungkin dia melindungi mereka sebagai orang cacat? Dia hanya akan membawa masalah bagi mereka. Sayang sekali. Dia tidak memiliki kultivasi lagi. Membiarkan Huan Zhao mengikutinya berarti membiarkan mereka bahagia. Dia tidak mengerti mengapa dia berubah pikiran begitu cepat. Dia jelas tidak mau melakukan hal seperti itu sebelumnya, namun sekarang, dia merasa menyesal. Dewa Langit, jika kau bisa memulihkan kultivasi Ahzu, maka bahkan jika aku harus memberikan kedua adikku kepadanya, aku akan tetap bersedia. Zuan tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa Qin Wanru telah memikirkan begitu banyak hal hanya dalam rentang waktu yang singkat itu. Ketika dia melihat ekspresi khawatir Huan Zhao, dia berkata sambil tersenyum, "Ibu mertua, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku sedang mengolah metode khusus, jadi tidak ada orang lain yang bisa merasakan aura Kiku." "Kau benar-benar baik-baik saja," jawab Qin Wanru, merasa sedikit bingung. Mengapa dia tidak pernah mendengar tentang teknik seperti itu sebelumnya? "Aku baik-baik saja. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya kepada orang lain. Aku bahkan sempat bertengkar beberapa hari yang lalu," kata Zuan sambil tersenyum. Qin Wanru menghela napas lega saat mendengar jawabannya yang penuh percaya diri. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri, "Tuan Surga, tadi saya berbicara tanpa berpikir panjang. Mohon jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang serius, yang mulia." Bab 1910, Jangan takut, Wanru. Zuan bingung. Dia bertanya, "Ibu mertua yang terhormat, apa yang baru saja Anda katakan?" "Tidak ada," jawab Qin Wanru, wajahnya memerah. "Jika aku benar-benar mengatakannya, bukankah kamu akan benar-benar melakukannya? Bermimpilah." Saat memasuki kereta, dia mencium aroma yang unik. Aromanya merupakan campuran aroma awet muda seorang wanita muda dengan aroma manis wanita dewasa. Zuan duduk pada posisi yang dekat dengan pintu keluar, memastikan untuk menjaga jarak dari mereka berdua. Meski begitu, Chu Huan Zhao seperti koala dan bergerak mendekatinya sendiri. Dia memegang erat-erat di lengannya. Dia bahkan bisa merasakan tubuhnya yang muda dan lentur. Zuan tidak bisa mendorongnya menjauh, tetapi juga tidak bisa membiarkannya berlanjut. Ketika Qin Wanru melihatnya, dia menatap tajam putingnya. Dia berkata, "Huan Zhao, mari kita menikah dan duduk di sini. Kamu sudah tidak kecil lagi. Apakah kamu mencoba memulai skandal dengan membiarkan semua orang yang melihatmu bersikap begitu akrab dengan saudara iparmu?" Namun, Chu Huan Zhao tidak bergerak sedikit pun dan membalas dengan marah, "Hubunganku dengan kakak iparku baik-baik saja. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya dan ada banyak hal yang ingin kukatakan padanya. Lagi pula, tidak ada orang lain di sini." Qin Wanru tercengang. "Apakah aku bukan manusia di matamu?" Dia benar-benar ingin meledak. Dia sudah berusaha keras untuk mencegah kedua saudara perempuannya itu disajikan dalam panci yang sama dengan pria ini, namun dia dengan sungguh-sungguh mengikat sikunya di sekelilingnya, dengan panik menyerahkan dirinya.
Zuan terbatuk pelan dan mencoba meredakan kecanggungannya. Dia bertanya, "Ahem, mengapa aku tidak menemui ayah mertua yang terhormat?" Dia tidak datang untuk berjaga-jaga agar semua yang disajikan tidak terjadi, jawab Qin Wanru secara refleks. Semuanya disajikan. Zuan mengulanginya dengan bingung. Mengapa kalimat itu terdengar sangat aneh? Wajah Qin Wanru memanas. Kepalanya penuh dengan hal-hal itu hingga akhirnya dia memikirkannya. Dia segera menjelaskan, jika dia tetap di kota Bright Moon, dia dapat memimpin pasukan jubah merah, jadi kita berdua akan tetap aman di ibu kota. Jika dia datang ke ibu kota juga dan hancur, klan Chu akan kehilangan pemimpin, dan akhirnya ditakdirkan untuk hancur. Itu namanya tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Chu Huanzhao mencengkeram ibunya sambil tersenyum lebar. Baiklah, kau pintar, kata Qin Wanru sambil memutar matanya. Kamu adalah telur yang hampir berada di keranjang yang sama dengan kakak perempuanmu. Apakah ibu mertua datang ke ibu kota untuk mengunjungi adipati negara klan Qin? Tanya Zuan. Qin Wanru menyuarakan persetujuannya. Senyum di wajahnya juga berangsur-angsur menjadi serius saat dia berkata, saya mendengar bahwa sesuatu terjadi di kediaman Qin, jadi saya sangat cemas dan bergegas ke ibu kota. Huanzhao hampir datang, jadi aku hanya bisa membawanya bersamaku. Aku sudah memohon padamu berkali-kali, tetapi kau tidak mengizinkanku datang ke ibu kota. Namun kali ini, kau langsung setuju karena sesuatu terjadi pada kediaman Qin, gerutu Chu Huanzhao pelan. Qin Wanru tercengang. Gadis ini bahkan belum menikah, jadi mengapa dia bertingkah seperti air yang sudah dibuang? Ini hanya saudara iparmu, sedangkan jika sesuatu terjadi pada klan Qin, kakekmu sendirilah yang akan berada dalam bahaya. Benar, aku ingin mengambil kesempatan untuk mengunjungi Yuzhao di sepanjang jalan, tetapi ku dengar orang-orang dari kediaman Qin mengatakan bahwa kau membawanya pergi. Aku lalu pergi ke kediaman bangsawanmu, tetapi Yuzhao tidak ada di sana. Setelah bertanya-tanya, ku dengar kau akan hadir di sidang pengadilan pagi hari ini, jadi aku menunggu di dekat gerbang. Surga tampaknya mengasihaniku dan akhirnya aku menemukanmu, kata Qin Wanru sambil menepuk dadanya. Dia bertanya, di mana kau menyembunyikan Yuzhao? Tiba-tiba dia berpikir dalam hati, bukankah cross-dressing Yuzhao sudah terekspos olehnya? Dengan sifat anak seperti itu, apakah ketiga-tiganya akan disajikan dalam satu panci? Pada saat itu, bukankah Zongtian dan aku akan mati karena marah? Aku rasa tidak mungkin. Dia memiliki artefak sihir khusus, jadi kecuali dia sendiri yang membicarakannya, tidak ada orang lain yang boleh mengetahuinya. Bukankah dia baik-baik saja selama bertahun-tahun di ibu kota? Aku bahkan mendengar bahwa dia sudah cukup dekat dengan nona muda klan Murong. Iklan oleh Pub Future, aku memindahkannya ke gunung belakang akademi. Sekarang dia cukup aman, jawab Zuan. Gunung belakang akademi, ulang Qin Wanru sambil mengetuk dinding kereta untuk memberi instruksi pada Yue San agar segera menuju akademi. Dia ingin bertemu kembali dengan putrinya terlebih dahulu. Gunung belakang akademi, itu tempat suci yang dirindukan banyak siswa. Kakak ipar, kau benar-benar punya kemampuan menyembunyikan Yuzhao di sana. Seru Chu Huanzhao sambil berkedip. Meskipun dia bodoh dalam hal akademis, pada akhirnya, dia tetaplah seorang siswa Akademi Bright Moon. Dia sudah mendengar tentang betapa menakjubkannya Akademi Kerajaan, sampai-sampai telinganya terasa seperti akan membusuk. Hanya beberapa murid Bright Moon City yang paling menonjol yang akan memiliki kesempatan untuk masuk ke Akademi Kerajaan. Mengenai gunung belakang, hanya jika seseorang dihargai oleh para guru legendaris tersebut, mereka akan memiliki kualifikasi untuk pergi ke sana. Setiap individu yang mampu masuk ke Akademi Kerajaan adalah seorang jenius dari tanah air mereka sendiri. Selain itu, untuk memasuki gunung belakang, mereka harus menonjol di antara murid-murid lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah para jenius di antara para jenius. Kakak iparnya dapat memasuki gunung belakang kapanpun dia mau, dan bahkan menempatkan seseorang di sana. Dia sungguh hebat. Qin Wanru juga terkejut. Setelah memikirkannya, dia bertanya, guru mana yang mengangkatmu sebagai muridnya? Mungkinkah kepala sekolah Jiang? Dia pernah belajar sedikit tentang Jiang Luofu ketika dia mengirim putrinya ke Akademi Bright Moon di masa lalu.
Entah mengapa, dia merasa bahwa seorang kepala sekolah terhormat yang mengenakan stoking sutra hitam di kaki jenjangnya agak tidak dapat diterima. Dia jelas-jelas perawan, namun dia memancarkan daya tarik yang lebih dewasa daripada wanita yang sudah bersuami ini. Pah, ngapain juga aku mesti peduli sama rayuan kayak gitu? Kesannya baru berubah kemudian, ketika dia mendengar dari putrinya bahwa meskipun kepala sekolah selalu mengenakan stoking sutra hitam itu, dia adalah orang yang anggun dan jujur yang tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak perlu kepada pria. Namun, kemudian, ketika Zuan memasuki Akademi Bright Moon, dia mengetahui bahwa Jiang Luofu tampaknya memperlakukan Zuan dengan cukup baik. Ketika hal-hal itu terjadi pada Zuan, dia juga telah banyak membantunya. Sekarang, tampaknya Zuan kemungkinan besar telah belajar di bawahnya untuk memasuki gunung belakang akademi. Kakak Jiang, aku cukup dekat dengannya, kata Zuan sambil terkekeh. Qin Wanru segera menjadi waspada saat mendengar dia menyebut Jiang Luofu dengan begitu santai. Apakah putriku tidak cukup untuk anak ini? Dia masih membuat masalah di tempat lain. Anda makan dari piring sambil melihat apa lagi yang ada di dalam panci. Benar-benar tidak masuk akal. Chu Huanzhao lebih peduli tentang hal lain. Dia berkata, benar, saudara ipar, saya mendengar orang-orang dari Istana Qin mengatakan bahwa Anda tampaknya telah menyinggung orang-orang dari Istana Raja Jin. Mendengar itu, Qin Wanru tidak peduli dengan panci dan piring. Ketika dia mengingat penampilan rumah bangsawan Qin yang hancur, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit patah hati. Bagaimanapun, klan Qin adalah klan yang sangat berpengaruh. Namun sekarang, rumah bangsawan itu ditumbuhi rumput liar, dan bahkan orang-orangnya telah berhamburan dan pergi. Seluruh tempat itu tampak suram dan menyedihkan. Zuan menjawab, memang benar. Nona Qinghe dari klan Murong melarikan diri sebagai pengungsi, jadi Yu Zhao mencoba melindunginya. Kemudian, berita itu bocor dan orang-orang dari Istana Raja Jin mengejar mereka. Yu Zhao telah melakukannya dengan baik. Qin Wanru memukul kursi dan berkata dengan ekspresi bangga. Seperti yang diharapkan dari putriku, seperti yang diharapkan dari anakku, seseorang dari klan prajurit kita. Baik itu klan Chu atau klan Qin, kita memisahkan rasa terima kasih dan dendam kita dengan jelas. Kita harus menawarkan bantuan ketika teman kita dalam kesulitan, apalagi jika ini adalah orang yang disukainya. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir saat mengatakan itu. Setelah itu, perasaan Murong Qinghe dan Yu Zhao mungkin telah berkembang selangkah lebih maju. Namun, Yu Zhao adalah seorang waria, jadi bagaimana mereka akan menghadapinya di masa depan? Mereka tidak bisa begitu saja membiarkan Murong Qinghe menikah dengan klan Kan. Dengan begitu, tidak akan ada cara untuk menyembunyikan identitas Yu Zhao lagi. Tak satu pun dari putri-putriku ini yang membuatku tak khawatir. Hati ibu ini hampir hancur karena khawatir. Chu Huanzhao mendengus dan berkata, kalian berdua terdengar terhormat sekarang, tapi bukankah kalian juga meninggalkan kakak ipar ketika dia dalam masalah dulu? Ekspresi Qin Wanru membeku. Apakah saya benar-benar melahirkan anak ini sendiri? Zuan merasa hangat di dalam hatinya. Dia mengusap kepala wanita muda di sebelahnya dengan lembut, sambil berkata, Huanzhao, akulah yang menyarankan kita melakukan itu. Dalam situasi seperti itu, jika aku tidak segera memutuskan hubunganku dengan klan Chu, itu hanya akan menyebabkan kehancuran seluruh klan Chu. Bukankah situasi saat ini cukup baik? Klan Chu aman, dan aku juga baik-baik saja. Jika kita membiarkan emosi kita memengaruhi keputusan kita, aku mungkin baik-baik saja, tetapi klan Chu akan tamat. Meski begitu, aku hanya merasa klan Chu telah mengecewakanmu dengan melakukan itu, gumam Chu Huanzhao. Meskipun aku tidak pernah pandai berkultivasi sejak kecil, dan aku juga tidak begitu pintar, ibu dan ayah mengajariku untuk mengenal teman dan musuh dengan jelas. Kami seharusnya tidak meninggalkanmu saat itu. Qin Wanru segera merasakan giginya sakit. Aku seharusnya tidak membawa gadis konyol ini bersamaku. Apa menurutmu masalahnya belum cukup atau semacamnya? Dia agak khawatir masalah ini akan menjadi duri dalam hati Zuan, namun putrinya terus membicarakan hal yang menyakitkan itu. Zuan malah membalas dengan tersenyum, siapa bilang kamu tidak pintar? Matamu ini penuh dengan kemurnian yang belum tercemar oleh polusi ilmu pengetahuan. Benarkah? Jawab Chu Huanzhao, matanya berbinar.
Dia langsung merasa lebih bahagia. Qin Wanru terdiam. Iklan oleh Pub Future. Gadis ini tidak bisa diselamatkan lagi. Dia menyebutmu bodoh, tapi kau bahkan tidak menyadarinya. Tidak heran kamu selalu menjadi rekan setim babi. Zuan benar-benar berpikir dalam hati bahwa kultivasi gadis Huan Zhao ini agak rendah, jadi dia harus membantunya sedikit. Kalau tidak, dengan pikirannya yang kosong, dia mungkin tidak akan bisa maju dalam hidup. Benar, fitur toko tampaknya menyediakan beberapa pil pembersih sumsum tulang untuk dibeli. Saya belum pernah sempat menggunakannya. Meskipun bakat gadis Huan Zhao ini tidak terlalu bagus, keberuntungannya sangat bagus. Sistem toko ini tampaknya dibuat untuknya. Huan Zhao, jangan biarkan hal itu mengganggumu. Masalah itu di masa lalu adalah pilihanku sendiri, jadi bagaimana mungkin aku menyalahkan klan Chu? Zuan menambahkan untuk menghiburnya. Lagi pula, klan Chu memilikimu dan Chuyan. Kalian berdua adalah, Qin Wanru terbatuk. Zuan lalu dengan cepat menambahkan, mereka juga memiliki ibu mertua yang terhormat dan ayah mertua yang memperlakukan saya dengan sangat baik. Mereka sudah seperti keluarga saya sendiri. Bagaimana mungkin saya tidak senang dan tidak puas dengan mereka? Qin Wanru menghela napas lega. Dia merasa jauh lebih baik. Kakak ipar, kamu benar-benar orang yang hebat. Jangan khawatir, aku akan memberimu kompensasi yang pantas. Chu Huanzhao menggenggam lengannya dan berkata sambil tersenyum lebar. Kunjungi situs web kami untuk pembaruan baru. Qin Wanru bingung. Bagaimana Anda siap untuk mengganti ruginya? Dia merasa bahwa mereka tidak bisa melanjutkan topik ini, atau gadis ini akan benar-benar berakhir dengan mengungkap jati dirinya. Dia segera mengganti topik, berkata, benar, kamu menyinggung orang-orang istana Raja Jin. Bagaimana kamu mengatasinya setelah itu? Oh, Raja Jin Manor kemudian mengirim orang ke istanaku sendiri, kata Zuan dengan santai. Lalu apa yang kau lakukan? Dia adalah raja yang mulia. Kudengar dia bahkan seorang pangeran yang dipuja oleh Yang Mulia, kata Qin Wanru dengan cemas. Dia tidak hanya merasa khawatir untuk putrinya, dia bahkan khawatir untuk Zuan. Dia tidak tahu tekanan seperti apa yang dialaminya saat melindungi Yu Zhao. Itu bukan masalah besar. Aku baru saja membunuhnya, kata Zuan sambil terkekeh. Qin Wanru dan Chu Huanzhao keduanya bingung. Kau membunuh bawahan istana Raja Jin? Tanya Qin Wanru tak percaya. Aku membunuh bawahannya, dan kemudian Raja Jin juga untuk menghindari masalah, jawab Zuan. Apa? Seru Qin Wanru, seluruh tubuhnya gemetar. Mata Chu Huanzhao benar-benar berbinar dan dia berseru, kakak ipar sangat hebat. Kamu benar-benar bisa membunuh seorang raja. Qin Wanru menatap putrinya dengan pandangan jengkel. Gadis ini terlalu berpikiran sederhana, kan? Apakah kamu mengerti betapa berat konsekuensinya? Tiba-tiba dia merasa sedikit bersalah. Dulu, klan Sang dan klan Si di kota Bright Moon hampir saja dihabisi oleh pemuda ini. Klan-klan lokal menjadi semakin hancur dan melarat karena ulahnya. Sekarang, dia baru saja membunuh seorang raja. Tiba-tiba dia teringat bahwa sebelumnya dia selalu memerintah dan mengkritiknya terus-menerus. Kemudian, mereka bahkan memutuskan hubungan dengannya untuk melindungi klan Chu. Meskipun dia mengatakan dia tidak peduli di permukaan, dia tidak bisa menahan perasaan khawatir. Mungkinkah dia sebenarnya menyimpan dendam yang dalam, dan untuk membalas dendam kepadaku, dia menginginkan ketiga gadis itu dalam satu wadah. Lalu, apakah dia akan mencari kesempatan untuk menyeretku ke hutan dan membunuhku juga? Dengan keahliannya, gadis-gadis ini pasti tidak akan tahu apa-apa. Mereka bahkan akan dengan senang hati bergantung padanya setelahnya. Ah, mengapa nasibku ini begitu pahit? Tidak, aku tidak takut padanya. Lagi pula, aku ibu mertuanya, jadi bagaimana mungkin dia mau mengambil risiko membunuhku dan ketahuan? Huanzhao adalah gadis kecil yang bodoh, jadi dia mungkin akan membantunya menghitung uang setelah ditipu. Tidak ada harapan baginya. Adapun Yu Zhao, sulit untuk mengatakannya. Aku bertanya-tanya apakah dia telah membuat kemajuan selama bertahun-tahun. Namun, Chuyan pintar. Tidak mungkin dia bisa dengan mudah dibodohi olehnya. Ya, Wanru, jangan takut.